Kebakaran melanda bangunan rumah warga dan rumah makan di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur dini hari tadi. Kebakaran diduga berasal dari konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Di Jalan Pinang Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api yang makin membesar lantas merambat ke rumah makan yang berada persis di sebelah rumah warga yang terbakar. Warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bahu-membahu melakukan pemadaman. Penyebab kebakaran diduga berasal dari konsleting listrik. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa, sementara kasus kebakaran ini ditangani Polsek Pulau Gadung. Dari rumah samping saya mah pada tidur, nggak tahu. Terus Tiba-tiba pada manggil-manggil kebakaran, saya langsung lari, tak kira yang di kebakaran itu sampingnya, tahu-tahu ini warung saya. Dari bunda rumah sampingnya. ini hanya 2 rumah ya, tapi karena memang rumahnya ini semi permanen, yaitu banyak kayu-kayu sehingga tadi cepat untuk perambatannya kebakaran. Pemirsa, hujan yang terjadi sepanjang hari kemarin menyebabkan sejumlah kawasan di ibu kota terendam banjir, seperti di Rawajati dan Kebonpala dengan banjir mencapai lebih dari 2 meter. Banjir 2,5 meter merendam ratusan rumah warga di permukiman Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur pagi tadi. Selain air kiriman dari Bogor, belum surutnya banjir di kawasan ini membuat Kali Ciliwung semakin meluap. Meski warga mendapatkan bantuan ban dan pelampung dari kelurahan setempat, namun dinilai masih kurang. Warga kini berharap adanya bantuan dari pemerintah. Bisa nih bantuan ringan kayak sekop, buat pembersih rumah itu dipentingin, dibutuhin warga gitu. Selain itu ada lagi bang yang dibutuhkan warga mungkin Ya seperti obat-obatan lah, seperti kayak kulit, ya, obat-obatan kulit lah. Ini berapa bang? Sekitar 2 meteran. 2 meteran. Nah, untuk warga ada mengungsi nggak sih? Kalau warga kita sih jarang ada yang ngungsi ya. Paling pada di atas lotengnya aja. Di kelurahan Dari gitu? kelurahan sediain juga lampu apa ban gitu. Ada berapa unit? Berapa? Hal serupa juga terjadi di permukiman Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Pagi tadi, ketinggian banjir mencapai 80 cm masih merendam perumahan warga. Selain cuaca ekstrim, buruknya sistem drainase, ditambah lokasi yang berada di dataran rendah membuat kawasan ini menjadi langganan banjir. Warga pun enggan mengungsi dan memilih bertahan di lantai 2 rumah. Banjir di lokasi ini sudah biasa apa bagaimana, Bu? Biasa sih ini. Dalam setahun atau sebulan berapa kali sih, Bu? Ini setahun. Udah ada setahun nih. 2 kali, 3 kali masuk suka. Berbeda dengan di kawasan Pedogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sempat terendam banjir hingga 70 cm kemarin malam, ketinggian banjir pagi ini mulai surut. Kerja keras para petugas membersihkan sampah dan lumpur di sekitaran lokasi banjir, ketinggian banjir pun berangsur menurun. Warga berharap adanya pelebaran kali untuk mengurangi resiko banjir ketika hujan terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan bagaimana situasi terkini di sejumlah titik banjir di Jakarta? Kita akan bergabung dengan rekan Yasmin Atania di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan ada Louis Ayu di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Kami ke Yasmin Atania di Petogogan terlebih dahulu. Yasmin, apakah banjir di sana sudah mulai surut siang hari ini? Ya, Lofi dan juga pemirsa, banjir di wilayah Petogogan, Jakarta Selatan saat ini sudah mulai surut, tepatnya di Jalan Wijaya Timur 6, RT 6 RW 2, Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan. Dan banjir ini sudah mulai surut sejak pukul 9 pagi tadi. Namun saat kami ke sini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, ketinggian banjir masih sekitar 30 hingga 40 cm. Lofi dan juga pemirsa, kawasan ini memang seringkali terkena banjir saat musim hujan atau dengan intensitas hujan yang tinggi
tinggi tiba dan juga adanya luapan Kali Krukut. Dan warga pun tadi saya sempat berbincang, warga pun mengaku memang sudah terbiasa dengan adanya banjir ini. Namun mereka terus berharap adanya perbaikan atau langkah solutif yang dilakukan oleh Pemprov DKI guna mencegah terjadinya banjir kembali terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan pelebaran Kali Krukut. Dan memang tadi berdasarkan penuturan warga pula, mereka menjelaskan bahwa untuk banjir ini sendiri memang sudah terjadi sejak Minggu sore, tepatnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bahkan ketinggian banjir ini sempat mencapai 70 hingga 90 cm pada malam harinya. Dan warga pun memilih untuk mengevakuasi diri di rumah mereka masing-masing atau tepatnya di lantai 2 rumah mereka, dikarenakan rata-rata warga di sini memiliki 2 lantai rumah. Dan tadi pada saat banjir sudah mulai surut, terpantau pula warga langsung melakukan bersih-bersih pekarangan maupun lantai rumah satu mereka dari sisa-sisa genangan air dan juga lumpur yang ada di rumah mereka. Dan memang untuk saat ini aktivitas warga sudah mulai kembali normal, sudah tidak perlu lagi warga tadi berdasarkan pantauan kami pada pagi hari, warga memang terlihat butuh ekstra hati-hati karena harus melewati banjir setinggi 30 cm ketika hendak bekerja. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Rawajati Pancoran, sudah ada rekan Luis Ayu langsung dari sana. Silakan Luis dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Yasmin, Lovi dan juga pemirsa. Memang intensitas hujannya tinggi pada hari Minggu kemarin membuat beberapa wilayah di DKI Jakarta ini terendam banjir, salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini di kawasan Rawajati Pancoran, Jakarta Selatan, yang juga sejak tadi malam hingga pukul 7 pagi tadi sempat terendam banjir. Namun pada siang hari ini di saat saya melaporkan saat ini banjir sudah berangsur terus surut, melihat juga kondisi cuaca yang sejak pagi tadi cerah begitu, dan juga dibantu dengan sistem pompa air untuk menyedot sisa-sisa genangan air yang sempat menggenangi kawasan ini sejak pagi tadi. Ini sangat membantu proses penyurutan air yang menggenangi kawasan ini. Dan memang pada siang hari ini warga di Jalan Bina Warga Pancoran, Jakarta Selatan ini langsung melakukan aktivitas kembali normal dengan membersihkan rumah dari sisa-sisa lumpur dan juga selain itu menjemur barang-barang mereka yang sempat terendam banjir. Diketahui memang kawasan ini tadi malam sempat terendam banjir hingga 100 cm maksud kami, namun warga di kawasan ini enggan mengungsi, memilih untuk tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Memang selain kondisi cuaca yang ekstrim, buruknya sistem drainase di pemukiman ini ditambah juga lokasi yang berada di dataran rendah membuat kawasan ini terus menjadi langganan banjir setiap hujan deras turun. Kembali ke Lovi. Ya, terima kasih Luis Ayu melaporkan langsung dari Rawajati. Sebelumnya ada Yasmin Atania melaporkan langsung dari Potogogan, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, tembok pagar setinggi 2 meter roboh di Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 2 orang pedagang tertimpa reruntuhan dan 1 diantaranya tewas. Dari rekaman video amatir terlihat petugas damkar tengah berusaha memberikan bantuan nafas terhadap salah satu korban tertimpa reruntuhan tembok pagar di Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari keterangan saksi, peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Tembok pagar tiba-tiba roboh dan menimpa 2 pedagang. Naas, salah satu korban seorang pedagang masker tewas. Sementara 1 korban lain dilarikan ke rumah sakit siaga Pasar Minggu. Polisi yang datang langsung mengolah TKP dan memasang garis polisi untuk penyelidikan. Soalnya tadi pas ada petir, itu putaran petir itu ini kan miring nih. Takluk gitu kan. Nah pas yang lain tidur tiduran, merasa tidak. Pemirsa, kericuan antara pedagang Pasar Lelo dengan petugas Satpol PP terjadi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kericuan yang kesekian kalinya terjadi ini karena pedagang menolak relokasi ke pasar rakyat.
Saling dorong mobil terjadi antara petugas Satpol PP dengan pedagang pasar Lelo di Desa Firdaus, Serampah, Sedang Bedagai, Sumatera Utara. Pedagang memaksa masuk kendaraan pengangkut barang dagangan dengan menerobos barisan petugas. Kalah jumlah dengan pedagang, akhirnya mobil beserta pedagang berhasil masuk ke area pasar. Bentrokan kembali memanas antara petugas dengan pedagang. Beruntung, kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi melerai dan mengamankan sejumlah orang dari amukan. Kericuan berawal ketika mobil dari anak pemilik lahan pasar Lelo akan masuk ke area pasar namun dihalangi petugas. Akibatnya puluhan pedagang emosi hingga akhir terjadi perdebatan dengan petugas Satpol PP. Anak saya yang masuk ke tempat saya sendiri aja dihalang-halangi. Anak saya, jadi di mana hak saya atas tanah saya sendiri? Selaku saya warga negara Indonesia yang taat akan hukum. Setiap minggu kami di orang-orang dengan Satpol PP. Apa kesalahan kami? Bentrokan yang kerap berulang ini adalah imbas penolakan pedagang atas relokasi ke pasar rakyat. Apa wacana pemerintah untuk hal-hal yang baik, untuk kemajuan Sedang Bedagai pasti kita terdukung. Tetapi kita melihat dari satu sisi lagi kita melihat dari keinginan masyarakat kita. Kalau ada wacana relokasi, paling tidak kita duduk bersama seperti apa solusi baik dan bijaknya. Diketahui relokasi sebagai langkah menata Kecamatan Serampah sebagai ibu kota Kabupaten Serdang Bedagai. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Akibat sopir tak mahir dan tidak konsentrasi, sebuah mobil box menabrak sejumlah lapak pasar di Banyumas, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pedagang mengalami luka cukup serius karena kondisi pasar sedang ramai. Suasana pasar Kutayasa di Banyumas, Jawa Tengah mendadak berubah heboh setelah sebuah mobil box melaju dan menabrak sejumlah lapak di pasar yang tengah ramai. Transaksi jual beli pun buyar karena pedagang dan pembeli memilih menyelamatkan diri. Akibat insiden, sejumlah pedagang mengalami luka-luka dan segera dievakuasi untuk mendapat perawatan medis. Dengan dibantu warga dan pedagang, mobil box yang terbalik lantas dievakuasi dan dibawa ke kantor polisi. Kecelakaan ini dipicu sopir yang belum terampil mengemudi dan tidak konsentrasi, sehingga salah menginjak pedal gas saat akan mengerem. Pertama itu nyenggol motor. Ya, terus? Karena panik ya, jadinya akhirnya belok kiri. Nabrak. Kiri terus nabrak bakul-bakul sayuran gitu. Pedagang. Itu sopirnya lagi megang apa sih? Nggak pegang apa-apa, tapi katanya itu belum terampil. Oh. Saat ini mobil box diamankan di kantor polisi dan sopir diperiksa intensif. Sopir hanya alami luka ringan sehingga bisa menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Diduga habis masa sewa lahan, dua kelompok petani di Desa Palkurau, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara terlibat adu mulut dan nyaris ricuh. Kelompok petani yang habis masa sewa lahannya diduga mengancam petani lain tengah bekerja. Inilah rekaman video amatir yang menunjukkan adu mulut antara dua kelompok tani. Diduga pangkal kericuan adalah masalah sewa lahan yang telah habis. Para petani yang masa sewa lahannya telah usai tak terima dan menyerang kelompok petani yang tengah menggarap lahan. Adu mulut ini nyaris berbuntut baku hantam. Kami Pak sebagai pekerja tukang tanam ini kami sering dimaki-maki orang. Nah, kami dibawakan alat macam kelewang, tojo sawit, babat. Nah, jadi kami ini Pak, kami sebatas cuman pekerja, tapi kami penuh dengan caci makian orang. Ini yang maki ini siapa, Bu? Nah, kami nggak tahu lah Pak, orang-orang yang memaki itu yang menyewa ladang. Sementara kepala desa setempat menegaskan kericuhan dipicu sekelompok orang yang mengaku-aku warga setempat dan memiliki hak tanah. Namun saat diminta bukti mereka tak bisa menunjukkan.
Memang juga baru-baru ini ada orang-orang yang menyewa dia mengakui ingin memiliki ya, kalau nggak salah dia ingin memiliki, ingin menguasai, sehingga ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Akibat kericuan ini, aktivitas tanam padi terganggu, terlebih saat bibit padi yang sudah ditanam dirusak dan diracuni agar mati. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sekelompok orang terekam kamera CCTV menyerang 4 pengemudi ojek online di kawasan Jalan Japati, Kota Bandung. Kelompok bermotor merusak motor dan mengeroyok 2 pengemudi ojek online dengan menggunakan kayu dan batu. Inilah rekaman kamera CCTV saat gerombolan bermotor tiba-tiba datang dan menyerang 4 orang pengendara ojek online yang sedang mangkal di kawasan Jalan Japati, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Beberapa pengemudi ojek online kabur, namun 2 orang yang tinggal dikeroyok para pelaku dengan kayu dan batu yang berada di dalam selokan. Warga sekitar tak mengenali para pelaku dan tidak mengetahui motif penyerangan. Nanti dia lari ke sini nih. Tuh ya Allah, kenapa sih? Dari warga sini ada anggota keluarganya yang menjadi korban, jadi saya pastikan sih tidak ada warga sini yang terlibat.